Mau kemana kau? Hah? Ini saya mau melamar kerja, Pak. Kalau emang kau mau melamar kerja, mana cincinnya? Hah? Cincin? Cincin buat apa ya, Pak? Ya cincin lah, cincin yang biasa dipakai orang untuk melamar. Setauku, kalau mau melamar kerja, nggak perlu pakai cincin lah, Pak. Kutanya lah dulu kau. Bapakmu waktu melamar mamamu pakai cincin nggak? Ya pakai cincin, Pak. Tapi kan itu, ya udah. Kalau kau sekarang mau melamar kerja, ya belilah dulu cincinnya, baru lamar. Iyalah, Pak. Kok gini ya? Kok hari ini banyak kali orang mau melamar kerja ya? Emang secantik apa sih si kerja itu? Permisi, Pak. Saya mau masuk. Nggak boleh. Soalnya ini jam istirahat. Oh, tenang aja, Pak. Saya ini mau menjumpai manajernya. Jadi tidak akan mengganggu jam istirahat. Nggak boleh loh. Kan udah kubilang ini jam istirahat. Kutanyalah dulu kau. Ini jam istirahat apa manajer istirahat? Ya, jam istirahat. Ya sudah, yang istirahat itu kan si jam. Sedangkan aku mau menjumpai Pak Manajer. Jadi nggak apa-apa kan? Oh iya, betul juga ya. Yaudah. Masuk lah. Gitulah. Maling. Woi, Satpam, itu maling. Mau kemana? Kamu maling kan? Kok kamu tahu? Ya tahulah. Soalnya kan kamu telah mencuri hatiku. Wow. Oh, so sweetnya. Aku jadi baper deh. Ya udah, kalau gitu kita jadian aja ya. Iya, aku mau. Hah? Malah jadian, Mbak. Janganlah adik calling. Serahkan tasmu. Sini. Jangan, Bang. Jangan. Maling. Tolong. Di sini ada maling. Ya, di mana malingnya? Itu, Bang, di sana. Udah lari dia, Bang. Tunggu di sini, biar ku kejar malingnya. Ya. Ling, jangan lari kau, Ling. Ya. Sini tasnya. Ya. Kau siapa? Kenapa kau ikut campur, ha? Aku adalah Super Soul. Hah? Super Soul? Itu kan buat ngepel lantai. Beda lah. Udah. Sana lah kau. Oh, iyalah. Duluan aku ya. Ya. Kak, ini tasnya. Sudah saya ambil. Makasih banyak, Bang. Sama-sama. Tunggu. Nama kamu siapa? Namaku adalah Super Soul. Kamu itu memang keren banget. Udah gitu, kamu juga ganteng. Tapi bohong. Wah. Sini tasnya. Janganlah. Ya. Woi, Ling, sini dulu kau, sini. Kenapa lagi, Bang? Nah, ini tasnya, ku kembalikan samamu. Serius nih, makasih banyak, Bang. Tadi aku pikir kamu itu baik. Ternyata kamu jahat. Kenapa tasku kau kasih lagi sama dia? Orang baik bisa jadi jahat kalau dia disakiti. Makanya kalau ada orang baik, jangan kau sakiti. Paham? Bisa Mbah bikin Indonesia menang melawan Irak, Mbah? Bisa. Tapi ini ada syaratnya. Apapun syaratnya, Mbah, akan kami lakukan, Mbah. Syaratnya adalah kalian harus bisa membawa satu orang spesial sebagai tumbalnya. Tumbalnya yang kayak mana, Mbah? Ini dia tumbalnya. Oh, ini bisa, Mbah. Ini kan si Samsul. Mbah, aku pun senang kalau dia yang jadi tumbalnya, Mbah. Ya udah, kalian harus berhasil membawa dia ke sini sebelum jam 12 malam. Oke, siap, Mbah. Ayo. Itu si Samsul, Dik. Woi, Samsul, sini. Apa? Ayo beli es krim, Sul. Aku yang bayarin. Tumben baik kau. Ada apa gerangan? Udah, ayolah, Sul. Mumpung masih baik kami lah. Ya udah, ayolah. Kalau kalian yang bayar, aku pun mau. Ayo, Ya. Yuk, angkat langsung, Jur. Biar langsung kita bawa. Ayo. Ya, yang beratan ini. Kebanyakan dosa kayaknya ini, Dik. Mbah, ini dia, Mbah. Ini tumbalnya, Mbah. Bagus. Sekarang kita langsung ke ritualnya. Oke, siap, Mbah. Apa-apaan ini? Lepaskan saya. Kamu itu sudah dijadikan tumbal agar Indonesia bisa menang melawan Irak. Kalian berdua tega kali kalian melakukan ini sama aku. Maaf ya, Sul. Ini semua kami lakukan demi Indonesia masuk Piala Dunia. Gimana, Mbah? Bisa, Mbah? Kalian tenang saja. Selagi orang ini masih berada di sini dan dia tidak ikut menonton pertandingan Indonesia melawan Irak, Indonesia akan menang dan akan masuk
ke Piala Dunia. Akhirnya Indonesia akan masuk Piala Dunia, John. Piala Dunia, I'm coming. Kau itu sebenarnya anak pungut lah, Sul. Janganlah bercanda, Bapak. Betul loh, kau itu dapat kami dari tong sampah yang di samping itu. Gak mungkin. Gak betul itu kan, Mak? Betul kata papamu itu, Nak. Karena kami kasihannya terpaksa lah kami ambil kau. Ya kami rawat lah. Seriusnya, Mak? Kalau gitu, siapalah bapak kandungku dah? Ya nggak tahu lah kami, kan kau dapatnya. Oh ya udahlah, pergi aja lah aku dari sini ya. Selamat, kau kena prank. Nah, apapun mama sama bapak ini. Udahlah, pala ngambek. Kami kan cuma bercanda. Enggak ada. Aku benci sama papa dan mama. Aku mau pergi aja dari rumah ini. Janganlah, Nak. Siapalah nanti lagi anak mama. Pokoknya aku pergi dari sini. Aku mau cari orang tua yang baru aja. Janganlah, Nak. Selamat, kalian berdua kena prank. Bapak anak sama aja. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Saya datang kemari karena mau menangkap Bapak. Hah? Kok bapak saya ditangkap, Pak? Dia ini kami tangkap karena telah mencuri ayam tetangga. Hah? Gak ada aku curi, Pak. Udah. Nanti jelaskan saja di kantor. Sekarang ikut kami. Papa pergi, anak. Jaga mamamu baik-baik kalian ya. Papa, selamat. Kalian kena prank. Tumbuhlah yuk, Pak. Hehehe, ada apa ini? Ini Pak Rete. Saya tadi di prank mau ditangkap sama dia ini, Pak. Anda ini jangan bikin masalah di kampung orang ya. Ya saya cuma ngepranknya, Pak. Mau prank atau enggak, tetap aja Anda itu bikin masalah. Anda harus dikasih pelajaran. Janganlah, Pak. Aduh. Sekarang ayo, ikut saya. Pak, janganlah. Maaf lah, Pak. 1 ditambah 1 berapa? 2. Apalah. Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting. Namanya Agus, Pak. Dan mamanya pun keriting. Namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting. Kakeknya juga keriting. Adeknya pun keriting. Kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Cium. Wah, angsa. Kaget gue, woy. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah, Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu, Pak. Bu, Pak, selamat ya. Anaknya udah menetas. Oh iya, makasih, Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka. Setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu. Semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihat si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat. Segitiga mungkin. Woi, Gus. Yang udah agak lainnya kau. Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau. Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya. Mau gue tumbuh lah kau. Kasih tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa, Gus? Agus sedih, Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain, Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Suka kau lah. Wek. Inilah kisah hidup si Dika ini. Sok cool kali basi Anda. Dia ini juga anak orang kaya ya kan. Karena memang bapaknya adalah pengusaha gandum. Namanya Jepri. Dan ibunya si Dika ini namanya Sally. Mereka ini bertemu karena ada mangga. Ku ambil selagi nggak ada orangnya. Jangan kau curi manggaku itu. Enggak. Udahlah. Udah ketahuan kau. Maaf, Om. Ada apa ini, Pak? Nih, ada nyuri mangga. Akhirnya mereka pun saling jatuh cinta ya kan, dan menikah di bawah pohon mangga. Padahal awalnya mau nyuri mangganya. Yang dapat malah anak yang punya mangga. Setelah beberapa tahun mereka menikah. Pak, aku mau melarikan ini, Pak. Melarikan apa, Ma? Anak kita udah lahir, Ma. Tapi kok langsung gede anak kita, Pak? Iya lama, biar gak habis uang kita beli susu lagi. Oh iya juga ya. Nah, namamu kami bikin Dika. Oh iya, BTW, bagilah duit. Mau top up FF aku. Si
Dika ini nggak pernah betah lama-lama di rumahnya karena memang bapak sama mamanya ini ribut terus ya kan. Ribut kali pun di rumah ini. Sakit kali telingaku mendengarnya. Neno, ma, mainkan ma, malas kan pak. Gimana sama pak Neno, ma, mainkan ma. Malas sekali aku di rumah. Mending di sini. Wih, ada mangga cok. Woi, mau kau curi mangga kan? Lari, jangan lari kau woi. Mana anak kalian itu, ha? Emang ada apa, Pak? Dicuri manggaku tadi. Ya udah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nanti saya marahi dia, Pak. Saya hukum nanti dia, Pak. Ya iyalah. Kenapa kau curi mangga Pak Sugi itu? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang gatal aja tanganku pengen ngambil mangganya. Asal kau tahu ya, Dika. Bapak dulu itu baik. Nggak pernah nyuri mangga. Kok bisa kau jadi pencuri mangga sekarang? Itu beda, Ma. Lagian kan cuma sekali ya, Ma. Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama pak. Ini buat kamu ini Dina. Gak usah om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya pak. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Tunggu lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Boy, chill. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau nggak ada, main tumbuh lagi tayo. Boy, kau apain anakku itu ha? Nggak ada aku apa-apain dia om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya. Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya, namanya Faisal. Faisal bapakku. Udah. Dan kalau ini adalah mamanya, namanya Yanto. Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian. Kamu nikah yuk. Ayo. Dan pada akhirnya mereka menikah juga ya kan. Dan setelah beberapa abad menikah, mereka belum punya anak juga. Sehingga mereka pergi periksa ke dokter gigi. Apakah kami bisa punya anak dok? Setelah saya periksa tadi, ternyata bapak ini tidak bisa melahirkan. Artinya kami nggak bakal bisa punya anak lagi lah. Setelah selesai periksa, mereka pulang dengan rasa kecewa. Aku pengen kali loh punya anak. Sama, papa juga pengen. Papa ada ide nih, biar kita bisa punya anak, Ma. Ide apa, Pak? Ini dia. Gini caranya, Ma. Lihat ya, Ma. Papa lagi ngapain itu? Ya lagi download anak lah, Ma. Lihat ini, Ma. Emang bisa download anak di sini, Pak? Ya bisa lah. Ini lagi loading, Ma. Lihat, Ma. Setelah nunggu loading beberapa tahun, akhirnya... Yeay! Udah 100% Ma loadingnya, Ma. Tapi, mana anaknya, Pak? Nah, ini Ma anak yang ku download tadi Ma. Namanya kita kasih Sumsal aja ya Ma. Jangan Pak, Samsul aja kita bikin namanya. Nah itu pun jadi Ma. Namamu sekarang Samsul ya. Loh. Kok kayak gitu ya? Kayaknya Papa salah download suaranya ini. Download lagi lah Pak yang betul suaranya. Iya, bentar Ma. Ini lagi Papa download suaranya yang baru. Aku di mana? Ada cewek. Nggak botol lagi nih. Kayaknya udah error ini. Papa, jangan